Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial penggunaan spreadsheet atau biasa kita menggunakan Microsoft Excel. Ya. Sebenarnya bukan hanya Microsoft Excel saja yang bisa kita gunakan untuk spreadsheet. Banyak aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, di antaranya di LibreOffice juga ada, OpenOffice juga ada, kemudian di Google Sheet juga ada. Oke, kali ini karena memang pada umumnya menggunakan Microsoft Excel, maka saya menggunakan Microsoft Excel saja. Oke, kita buka. Ini Microsoft Excel, tampilan awalnya seperti ini ya. Kita harus memahami bahwa di Microsoft Excel itu berbeda dengan di Microsoft Word. Jadi dalam Microsoft Excel itu ada kotak-kotak kecil seperti ini. Nah, kotak-kotak kecil seperti ini namanya disebut dengan sel ya. Namanya sel. Dan sel ini mempunyai nama masing-masingnya. Ya, ketika kita simpan di sini selnya, maka namanya adalah F5. Nah, ini F, ini 5. Jadi namanya F5. Ya, seperti itu. Ya, kenapa harus diingat atau diketahui, karena ini berkaitan dengan nanti fungsi-fungsi logika yang ada dalam Microsoft Excel. Nah, kemudian contoh lagi di sini misalnya, ini namanya adalah D4. Ya, D4. Nah, kemudian yang berikutnya, selain nama sel juga di sini ada namanya kolom. Kolom ini diwakili dengan alfabetnya A, B, C, D, E. Jadi ke samping ini namanya kolom. Ya. Nah, kemudian yang ke bawah ini namanya baris atau biasa disebut dengan row. Ya. Row. Ini kolom, ini row. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya adalah baris atau row dalam istilah Microsoft Excel. Nah, sebagai contoh misalnya ini supaya jelas tadi nama sel ya. Saya tulis di sini nama saya misalnya. Nah, kita mau menuliskan lagi di sini. Kita tidak perlu menuliskan lagi, cukup dengan menggunakan sama dengan, karena perintah dalam Microsoft Excel biasanya diawali dengan sama dengan. Sama dengan. Nah, kita klik di sini saja. Di B3. Nah, dia tertulis sama dengan B3. Berarti apa yang ada di sini itu sama dengan yang ada di B3. Benar nggak? Kita enter. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Itu hanya pembuka saja. Kita hapus. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat jadwal dengan Microsoft Excel. Kesalahan yang biasa dilakukan oleh pengguna pemula biasanya ketika menulis Excel, menulis itu biasanya tiba-tiba ada di kolom F misalnya, karena pengen di tengah gitu. Nggak usah. Kita mulai dari A saja semua. Misalnya kita tulis di sini jadwal kuliah semester genap. Kemudian enter ya. Kemudian program studi pendidikan agama Islam. Nah, kemudian Universitas Singapura Bangsa, semua di pinggir ya, Karawang. Nah, tahun akademik 2020-2021. Oke, biarkan saja dulu. Nanti kita editnya belakangan. Nah, kemudian kita tulis di sini misalnya semester. Nah, kemudian kita buat tabel misalnya ya, tabel. Di sini ada nomor, kemudian hari, kemudian waktu, kemudian kode,
mata kuliah, misalnya gitu. Nah, setelah lewat seperti ini, kita jangan lewat di sini saja ketiknya ya. Kemudian mata kuliah. Nah, di sini juga nanti ya. Di sini SKS. Nah, SKS itu di bawahnya ada teori, ada praktek. Nah, kemudian kita ngetik lagi di sini nama dosen. Kemudian ini ruangan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya misalnya ya, kita tulis di sini nomor 1 Senin. Senin itu ada 2, misalnya waktunya jam 7.30 sampai dengan jam 9.00. Kemudian hari Senin juga ada 2 mata pelajaran kan, ada mata kuliah dari jam 9.00 sampai dengan jam 10.30. Nah, kode mata kuliahnya ya bebas saja ya. Kemudian nama mata kuliahnya bebas juga. Ya, anggap saja kita tulis aja ya, misalnya kode mata kuliahnya PAI 001, PAI 002. Di sini misalnya bukan studi keislaman ya, misalnya di sini adalah teknik penulisan karya ilmiah, misalnya T-Karil. Di sini Aplikom, misalnya gitu ya. Nah, di sini teorinya 2, SKS-nya. Nah, di sini juga Aplikom 2, praktiknya 2. Nah, nama dosennya misalnya di sini. Nama dosennya misalnya saya tulis saja Halid misalnya, atau Halid misalnya gitu ya. Kemudian ini Iwan. Ruangan misalnya B12. Ini B12 sama misalnya. Nah, oke, kita buat dulu tabelnya. Nah, kita buat tabelnya dulu seperti ini ya. Kemudian kita pakai garis-garis ya. Di sini border namanya. All border. Nah, seperti itu. Nah, kita blok di sini di merger and center. Oke, 1 merger. Oh, ya. Kemudian merger. Nah, kemudian ini merger juga. Kemudian ini juga merger. Nah, kemudian yang ini merger. Nah, jadi ini merger. Lagi ini merger. Nah, ini angka 1 merger. Ini merger. Oke. Nah, ini kan posisinya semuanya di bawah ya. Posisinya di bawah. Artinya nomornya ada mepet ke bawah gitu. Kita pengennya ada di tengah-tengah, maka kita klik yang ini. Oh. Nah, kemudian bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan ini supaya bisa jadi 2 baris? Kita klik saja di sini, atau klik kanan juga boleh. Kita klik format aja di sini, klik format ya. Kemudian klik format cell. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada alignment. Di sini kita pilih wrap text. Oke, wrap text dan klik OK. Oh, kode. Kalau kita perbesar dikit, oh jadi 2. Ini juga tadi sama, klik format cell, pakai wrap text. Tuh, mata kuliah. Dan ini pindahkan ke tengah. Nah, ini nama dosen juga wrap text, boleh ya, pakai wrap text biar 2 baris dalam 1 kolom.
Oke, seperti itu. Nah, kemudian ini bagaimana supaya ini tengah-tengah? Tinggal di blok aja ini ke sini. Sampai sini, kemudian merger and center. Merger and center. Merge and center. Merge and center. Tuh, seperti itu. Nah, tinggal besar kecilnya nanti diatur di sini ya. Nah, gitu. Ini diatur oleh kita sedemikian diatur ya. Kemudian mata kuliahnya diatur juga. Ini teori kecil saja. Oh sorry. Teori ya, teorinya kita kecil saja. Kemudian prakteknya juga, SKS prakteknya juga kecil saja. Nah, nama dosen boleh. Nah, kemudian ruangan juga boleh. Nah, gitu. Nah, berikutnya kalau kita mau menambahkan, tinggal copy saja ini. Ctrl C di bawah. Tuh, secara otomatis tambah lagi. Nah, ini tinggal ganti angka 2, angka 3, angka 4. Ini ganti Selasa, jadi pusat semua, Selasa, Rabu, dan Kamis. Tinggal ganti mata kuliahnya dan beres. Nah, barangkali itu ya. Kemudian di sini tinggal nambah misalnya semester 2. 2A. Nah, hurufnya kita ganti, misalnya hurufnya kita perbesar, tinggal ganti saja hurufnya. Oh, posisinya udah di tengah, tuh, ya. Pak katanya pengen ini harinya miring, tulisannya nggak lurus begini, kita pengen miring, ya kita blok aja misalnya gitu. Gimana cara miringnya? Kita klik tadi format, ya, kemudian format cell. Nah, di sini ada nih, di alignment kita pilih di sini. Teksnya kita miringkan ke sini. Set. Kita klik OK. Oh, tulisan jadi miring seperti itu. Ya, ini variasi saja ya. Variasi sebenarnya nanti lebih dalam divariasikan. Yang paling penting adalah bagaimana kita memfungsikan Microsoft Excel secara lebih baik. Dan biasa seperti biasa, ketika mau ngeprint seperti biasa berarti harus page layout dulu ini, page layout. Ya, kemudian page setup, kita ganti ukuran kertasnya, marginnya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang misalnya kita ganti menjadi landscape. Ya, page ininya A4, marginnya misalnya kita ganti menjadi 0 saja semua deh. 0 saja. 0. Ini juga 0. Oke. 0. Oke. Horizontal. Nah, horizontal itu simetris tengahnya. Oke. Oke. Nah, seperti itu. Ini kali ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma bika pamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.